Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, di masjid yang merupakan rumah di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yang merupakan sebaik-baik tempat. Dan juga yang kedua sekaligus, karena kita bersama-sama akan mengikuti kajian ilmiah Islamiyah, maka majelis ini pun juga menjadi majelis zikir yang utama, yaitu majelis ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan taman di antara taman-taman sorga di muka bumi ini. Oleh karenanya mari kita teguhkan dan kukuhkan niat kita, hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, melaksanakan salat, thalabul ilmi, dan niat kita adalah mengharap ridha, rahmat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keimanan, menambahkan kepada kita ilmu dan kefahaman, dan menambahkan kepada kita nilai-nilai pahala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada waktu tidak lama kita mengadakan pengajian di majelis ini, insyaallah. Dari selesai kita melaksanakan salat ba'diyah, salat maghrib, dan insyaallah nanti sampai salat isya atau sampai terdengarnya dikumandangkan adzan isya, jadi hanya dalam hitungan menit saja. Tapi semoga kesempatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna dan menjadi nasihat serta peringatan bagi kita sekalian. Dan memang apa yang ingin saya sampaikan pada kajian kita kali ini mungkin lebih tepatnya adalah peringatan bagi kita. Pengingat-ingat bagi kita tentang suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin. Dan peringatan itu memang harus selalu disampaikan. Peringatan itu harus selalu didengung-dengungkan. Sebab apa? Mungkin kita tahu sehingga tidak perlu diberitahu, tetapi mungkin kita lalai, maka perlu diingatkan. Dan itu adalah hal yang sering menimpa kita. Ya. Apalagi perjalanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita rasakan sendiri, mengalami pasang dan surut. Iman kita yang kita rasakan ya, dengan sedikit ilmu ini dapat terukur, terkadang naik, terkadang turun. Ya. Dan memang demikianlah keadaan kita. Kita bukan nabi, bukan rasul yang tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan kelalaian. Bahkan terkadang juga kita jatuh ke dalam dosa. Bahkan dosanya pun mungkin dosa besar. Ya.
Maka sangat tepat sekali para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan tentang iman bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya karena ketaatan dan berkurangnya karena kemaksiatan. Ya. Dan kemaksiatan itu bukan hanya melanggar larangan Allah, tapi pun tidak melaksanakan perintah Allah, itu juga maksiat. Dan coba kita introspeksi diri. Sudahkah kita pelajari dalam Quran dan Sunnah seluruh perintah Allah? Saya kira belum. Masih banyak kita disibukkan dengan ikhtiar usaha yang lain. Berapa persen dari perintah-perintah Allah yang sudah kita ketahui? Dan yang sudah kita ketahui pun sudah berapa persennya kita laksanakan? Nah, kalaulah masih banyak perintah-perintah Allah yang belum kita ketahui, dan yang sudah kita ketahui pun masih banyak yang belum kita laksanakan, kita merasa masih bermaksiat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat tepat sekali ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa di ujung surah Al-Baqarah. Ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Perlu kita resapi itu doa itu. Ya, kalau kita lihat dalam tafsirnya. Baik dimaksud dengan wa'fu anna waghfir lana, apa bedanya? Seolah-olah dalam terjemahannya sama, tapi ada perbedaan sebenarnya. Permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit berbeda dengan permohonan maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau permohonan ampunan itu dari dosa-dosa berupa melanggar larangan Allah. Sedangkan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa berupa belum atau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Jujur saja ketika kita membaca doa ini dan langsung kita tujukan ke diri kita bukan orang lain. Dakwa diri kita, tuduh diri kita sebelum mendakwa, menuduh orang lain. Berapa banyak sekali lagi perintah-perintah yang sudah kita pelajari, masih banyak yang belum. Dan juga yang sudah diketahui berapa banyak sudah kita laksanakan. Makanya kita ya senantiasa mohonlah maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil terus belajar dan kemudian setiap yang kita pelajari kita berupaya untuk kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sekalian, terutama komunitas kaum muslimin, adalah perintah untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan ini bukan perkara yang mudah ini. Ini bukanlah perkara yang ringan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita kaum muslimin. Bukan hanya tiap individu saja, tapi masyarakat komunitas kaum muslimin. Karena apa? Karena setiap rasul yang Allah utus dan setiap kitab yang Allah turunkan, semuanya di dalamnya Allah memerintahkan untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan juga tidak mungkin masyarakat komunitas kaum muslimin senantiasa berada dalam kebaikan dan di bawah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka tidak mengindahkan penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Karena manusia itu memiliki sifat jahil. Karena manusia itu memiliki sifat malas. Karena dalam diri mereka selalu memerintahkan kepada perkara perkara buruk. Ditambah lagi bisikan dan ajakan setan yang masuk menyelinap ke dalam hati mereka. Dan juga setan-setan dari kalangan manusia yang mengajak kepada keburukan dan kesesatan. Dan itu terus selama manusia hidup di dunia ini. Sampai dia mati menghadap Allah. Maka di sini sangat besar sekali faedah dan peranannya jika kemudian komunitas kaum muslimin dikawal iman mereka, dikawal Islam mereka, dikawal ketakwaan mereka
dengan berusaha bersama-sama menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Apa yang dimaksud dengan al-amru bil ma'ruf? Apa yang dimaksud dengan an-nahyu anil munkar? Itu kan istilah berbahasa Arab. Al-amru bil ma'ruf adalah perintah untuk melaksanakan perkara yang ma'ruf. Memerintahkan orang lain untuk melaksanakan perkara yang ma'ruf. Dan perkara yang ma'ruf itu apa? Dijelaskan oleh para ulama secara singkat, yaitu segala istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang ma'ruf. Jadi perkara yang baik menurut timbangan syariat Islam, itu perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan an-nahyu anil munkar? Mencegah, melarang orang lain dari perbuatan munkar. Lalu apa yang dimaksud dengan munkar? Munkar adalah segala istilah yang mencakup segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan singkat kata adalah segala hal yang itu buruk menurut pandangan syariat Islam. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang wajibnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Demikian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104, Allah Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan wajib ada. Nah, biasanya dalam terjemahan kita kan dan hendaknya. Ini khawatir disebut hendaknya itu anjuran saja yang sifatnya sunnah, bukan, wajib hukumnya. Karena lam di sini dalam bahasa Arab itu lamul amr dan al aslu fil amr lil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Jadi jangan hanya melihat terjemahan yang biasa beredar, hendaknya seolah-olah anjuran saja yang sifatnya sunnah mustahab. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak berdosa gitu. Bukan, wajib hukumnya. Ya, dan wajib di antara kalian ada satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, yang mana mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Maka menurut para ulama disimpulkan hukum menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar pada asalnya adalah fardu kifayah. Berdasarkan ayat tadi, minkum, ini minnya litab'id, menunjukkan sebagian. Jadi tidak harus semuanya. Sebagian dari mereka, satu kelompok, bagian dari komunitas kaum muslimin, wajib mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Sehingga dapat dipahami, karena hukumnya fardu kifayah, kalau di satu komunitas kaum muslimin sudah tidak ditegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, semuanya menanggung dosa. Tapi kalau sudah ada sebagian, bahkan mungkin satu orang dari kalangan mereka yang telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyil munkar, maka semua mereka bara'atud dhimmah, terlepas dari tanggungan perintah Allah ini. Yang menegakkan dapat pahala, yang tidak, ya tidak mendapatkan pahala, tapi setidaknya tidak menanggung dosa. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, hadis ini masyhur, mungkin kita juga hafal. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Siapa yang melihat, nah ini muncul satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa dalam an-nahyu anil munkar, kemungkaran itu betul-betul jelas di depan mata kelihatan. Bukan karena hasil dari menelisik, mengintel, manjat tembok orang kemudian dongakkan kepala lihat apa yang dia lakukan. Cari ondo, naik ke temboknya rumah orang kemudian cingak-cinguk dilihat, lagi ngapain dia kok mencurigakan. Itu tidak boleh seperti itu. Iya. Jadi ya memang
Ya, yang nampak saja di depan kita jelas. Itu yang dimaksud dengan man ro'a, ru'ya, lihat. Ya. Ya. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka hendaknya dirobah, maksudnya dicegah dengan tangan, dengan kekuatan, dengan power. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang memang memiliki otoritas, memiliki power, ya, untuk kemudian bisa merubah kemungkaran, terutama dari kalangan ulil amri di sini. Karena mereka itu memiliki syaukah, memiliki kekuatan militer, persenjataan, kepolisian, dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu dari kewajiban ulil amri pemerintahan dalam pandangan Islam dalam rangka menjaga, menyelamatkan rakyatnya dunia akhirat harus memperhatikan penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau seperti di negara Saudi ada namanya badan hisbah. Itu badan yang memang tugasnya untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di hari Jumat, ya. Toko-toko kalau masih buka, padahal sudah mendekati saatnya pelaksanaan Jumat ditutup. Orang-orang berkerumun belum berangkat ke masjid diobrak. Nah itu. Jadi Masya Allah, ini nikmat seperti ini. Karena apa? Untuk melaksanakan ketakwaan itu disokong. Untuk melaksanakan ketaatan didukung. Sehingga nanti biar selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Iya, kan lebih baik kan dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Iya. Begitu pahamnya. Iya. Jadi jangan salah paham tentang masalah adanya orang-orang yang ngobrak dalam hal kebaikan, ya, supaya segera untuk mendatangi tempat-tempat kebaikan, ya, atau ngobrak ketika melaksanakan maksiat, ya. Itu hendaknya dipahami dengan kepala dingin. Ya. Itu menunjukkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, menunjukkan kepedulian dan perhatian orang lain kepada kita sampai memperhatikan agama kita, memperhatikan ketakwaan kita. Ya. Kemudian kalau tidak mampu, nah dengan lisan. Jadi kalau masalah dengan tangan ya siapa yang punya otoritas lah. Kalau tidak punya ya maka jatuh kepada yang kedua yaitu dengan lisan. Otoritas misalnya bisa saja ya, tidak harus ulil amri. Misalnya seorang pemilik perusahaan, dia kan punya otoritas terhadap seluruh karyawannya. Maka tegakkan dengan tangannya. Kalau ada kemungkaran. Ya. Atau misalnya seorang kepala rumah tangga, dia punya otoritas untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya dengan tangannya. Ditahan dulu, dicegah dulu. Kalau mau berbuat maksiat, ditahan dulu, dicegat dulu. Ya, baru kemudian yang kedua kalau tidak ada otoritas kekuatan dengan tangan, maka dengan lisan. Ya, jadi dengan larangan-larangan secara ucapan atau juga nasihat-nasihat. Ya. Kemudian kalau tidak mampu maka dengan hati. Ini yang terakhir. Ya. Hati menunjukkan ketidakridhaan terhadap suatu kemungkaran. Ya. Hati yang kita merasa tidak tenang dan cemas ketika ada kemungkaran. Dan dijelaskan oleh para ulama, termasuk pengingkaran dengan hati, ya, hati-hati, jangan ikut-ikutan dalam kemungkaran itu. Jangan duduk ya di majelis kemungkaran itu. Jadi harus menjauh, harus menyingkir. Jangan kemudian saya kan dengan tangan nggak punya kekuatan, dengan lisan juga, wah ini sangat berisiko gitu ya. Karena saya sendirian gitu ya. Maka saya dengan hati saja, tapi dia masih aja nongkrong di situ, di tempat maksiat. Nah ini tidak benar seperti itu. Ya, itu indikasinya hatinya belum sepenuhnya untuk apa? Tidak meridhoi. Masih ada unsur keridhaan. Ya. Kalau dia sepenuhnya hatinya itu tidak ridho, dia setidaknya menjauh dari tempat itu, dia berlepas diri dari kemungkaran yang terjadi di situ. Ya, dan itu pun kata Nabi SAW, wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu, maksudnya tingkatan yang ketiga. Mengingkari kemungkaran dengan hati, itu adalah selemah-lemah iman. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sekali lagi kita perlu ada satu pemahaman yang benar dalam memandang hakikat dari penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu. Jangan disalah persepsikan. Misalnya apa? Itu menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu kan ngurusi urusan orang lain. Ngapain sih gitu. Itu kayaknya sentimen sama orang lain, biarkan sajalah gitu kan, bukan urusan dia. Yang penting kan dia sama keluarganya atau selamat, ya. Jangan usillah sama orang lain. Nah, ini salah persepsi dalam memahami hakikat al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang benar, ini kewajiban kita bersama yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga apa? Ya, ketika kemungkaran di suatu komunitas itu dibiarkan bahkan terus berjalan, maka bisa saja nanti kemungkaran ini merembet, akan berpengaruh ikut-ikutan juga peserta baru melakukan kemungkaran itu. Sehingga bertambahlah orang yang melakukan kemungkaran itu. Karena hati manusia itu lemah. Ya, didorong lagi oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Ya. Kemudian yang kedua, jika memang Allah murka, maka ketika Allah murka, bisa saja Allah menurunkan adab dan siksaannya, dan itu pun Allah ketika menimpakan adab siksaannya, akan Allah umumkan ke semuanya. Tidak hanya menimpa para pelaku maksiat saja, demikian pun yang tidak melakukan maksiat tertimpa musibah, tertimpa malapetaka itu. Dan juga di akhirat pun, ya, orang yang tidak terlibat langsung dalam perbuatan maksiat bisa saja juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa membiarkan. Padahal di pundaknya ada kewajiban untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah orang lain dari perbuatan mungkar. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf dan nahi munkar ini ketika kaum muslimin menegakkannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan sanjungan untuk mereka. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian menjadi sebaik-baik ummah yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang munkar dan kalian beriman kepada Allah. Kalau kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyampaikan komentar tentang ayat ini yang terjemahannya adalah barang siapa dari umat ini yang memiliki sifat semacam ini, yaitu mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dan beriman kepada Allah, maka mereka termasuk dalam pujian yang disebutkan dalam ayat tersebut. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak memiliki sifat semacam itu, ya, tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka mereka memiliki keserupaan dengan ahlul kitab. Nah, itu jadi tasabuh dengan ahlul kitab itu ya banyak itu ya. Bukan hanya sisi gaya hidup, penampilan yang khas. Bukan hanya itu saja. Ada yang lebih parah lagi, diantaranya apa? Tidak peduli dalam hal penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu tasabuh bi ahlil kitab. Ya, bil Yahudi wan Nasara. Mana yang menyebutkan dalilnya tasabuh itu dengan ahlul kitab kalau kaum muslimin tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, terutama an-nahyu anil munkar. Disebutkan di surah Al-Maidah ayat 79, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka itu ahlul kitab tidak saling mencegah satu sama lain di antara mereka dari perbuatan munkar yang mereka lakukan. Nah, berarti ketika kaum muslimin juga seperti itu, tasabuh dengan ahlul kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala murka. Dan kemurkaan inilah kemudian menjadikan mereka menjadi terpuruk,
dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa saja mereka jatuh ke dalam kebinasaan. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sedikit mengilmui tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang ingin beramar ma'ruf dan bernahi munkar itu hendaknya memiliki tiga bekal utama. Nah, tiga bekal utama ini penting. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu syar'i. Ilmu syariat. Yang mana dengan ilmu syariat ini dia terlebih dahulu sudah mengetahui perkara-perkara yang ma'ruf dan perkara-perkara yang munkar. Bagaimana mungkin menyuruh orang lain kepada yang ma'ruf, dia sendiri tidak mengerti yang ma'ruf itu apa saja. Demikian juga sebaliknya, bagaimana dia bisa melarang orang lain dari perkara yang munkar, sementara dia sedikit sekali ilmunya mengenai perkara-perkara yang munkar. Bahkan karena sangat minimnya ilmu, bisa saja keadaannya terbalik. Hanya berdasarkan perasaan, hanya berdasarkan perkiraan, kemudian ternyata tidak benar. Dia menyangka ada sesuatu itu adalah perkara yang ma'ruf, padahal itu munkar. Akhirnya dia perintahkan orang lain untuk melakukannya. Maka orang lain itu kemudian melaksanakan perintahnya, berarti orang lain itu melaksanakan perkara yang munkar malahan. Berarti dia menyesatkan sekian banyak orang lain. Dan dia juga ya kebagian dosanya. Ini karena sedikitnya ilmu tentang syariat. Atau sebaliknya, dia menyangka perkara yang munkar itu ma'ruf. Ya, atau perkara yang ma'ruf itu apa? Munkar, ya, sebaliknya. Perkara yang ma'ruf itu munkar. Aslinya itu ma'ruf, dia menyangka munkar, gitu. Maka dia larang orang lain jangan melaksanakannya, harus jauhi. Ketika diturut oleh orang lain, berapa banyak orang lain malah meninggalkan perkara yang ma'ruf dengan suatu keyakinan menurut mereka ini perkara yang munkar, padahal itu ma'ruf. Ini disebabkan karena apa? Minimnya ilmu syariat. Jadi dia harus belajar tentang perintah-perintah Allah. Dia harus belajar tentang larangan-larangan Allah. Dan alhamdulillah kita terbantukan oleh sebagian para ulama yang telah berupaya keras menghimpun ya, dalam sebuah kitab tentang ensiklopedi perintah. Ada juga ensiklopedi larangan atau dua-duanya. Ensiklopedi perintah dan larangan. Itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya apa? Perintah-perintah itu adalah perkara yang ma'ruf. Larangan-larangan itu adalah perkara yang munkar. Kemudian yang kedua, kalau sedikit sekali ilmunya tentang ilmu syariat, maka khawatirnya dalam penerapan ya, al-amru bil ma'ruf, terutama an-nahyu anil munkar, dia kurang memberikan toleransi dalam perkara-perkara khilafiyah. Iya kan? Dia menganggapnya itu perkara mungkar. Makanya ketika orang ya melanggarnya atau tidak melaksanakannya, dia betul-betul ingkari sebagaimana dia mengingkari perkara yang mungkar. Maka ini adalah sikap yang berlebihan. Karena ini masuk dalam ranah masalah apa? Khilafiyah. Yang di kalangan para ahli fikih saja sudah terjadi perbedaan pendapat, masing-masing punya dalil atau mungkin punya dalil yang sama, tetapi istidlal dan istinbat yang berbeda-beda. Dan para imam mujtahidin pun dalam perbedaan kesimpulan hukum itu mereka bertoleransi. Tapi kita kebablasan kencangnya. Gitu. Terjadilah ya ketegangan-ketegangan.
ya semacam hukum sholat tahiyatul masjid, ya itu kan adalah suatu contoh khilafiyah yang muktabarah. Kalau ulama dhahiriyah, ya itu menilai hukumnya wajib. Ya. Tapi banyak dari para ulama menilainya sunnah muakkadah. Nah, bisa saja mungkin ya orang itu tidak sama pendapatnya. Artinya satu orang menganggap itu wajib, yang lain lagi menganggap sunnah muakkadah. Maka bisa saja orang yang masuk ke masjid dia tidak sholat tahiyatul masjid, dia menganggap itu sunnah muakkadah. Apalagi mungkin ada satu keperluan yang dia harus segera untuk mengikuti, semacam ikut pengajian dan sebagainya. Maka kita mengingkarinya itu jangan seperti mengingkari perkara mungkar. Gitu. Tapi lebih tepatnya adalah kita mungkin memberikan anjuran saja. Jadi ya berapa banyak masalah khilafiyah itu yang memang muktabarah, bukan dibawa kepada istilah antara sunnah dan bid'ah. Bukan dibawa kepada perkara ini perkara yang ma'ruf dan ini perkara yang mungkar, bukan begitu. Ya, jadi di kalangan para imam, para ulama saja mereka berlapang dada dan memberikan toleransi dalam masalah seperti ini. Gitu ya. Oleh karena itu, ya pentingnya memiliki ilmu ya ketika akan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini yang pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki ya adalah jiwa dan sikap lemah lembut, lemah lembut. Ya. Terkadang yang terjadi di lapangan ketika orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf, apalagi an-nahyu anil munkar, tidak memiliki jiwa lemah lembut, yang terjadi apa? Keonaran, pengerusakan ya dari fasilitas-fasilitas yang dibuat untuk bermaksiat itu. Sehingga terjadilah pertengkaran bahkan perkelahian masif sifatnya, tawuran massal. Padahal itu judulnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, mungkin saja ya pada pihak yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, diri-diri mereka tidak dibekali dengan sifat lemah lembut. Ya. Bukankah Nabi SAW mengatakan innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yungza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu apapun melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah ya sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu apapun, maka pasti akan menjelekkannya, menghinakannya. Perhatikan ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita renungkan itu betul sekali. Kita dalam berumah tangga, kita punya istri, punya anak. Kita tidak bersikap lemah lembut, apa yang terjadi? Terjadi kekisruhan, terjadi ya keruwetan dalam rumah tangga kita. Karena kita nggak berlemah lembut. Mudah emosi, mudah marah, kasar. Nah itu jadilah menjadi percikan-percikan yang bisa menjadi kobaran api yang kemudian bisa membakar keutuhan kehidupan rumah tangga gitu. Atau misalnya mohon maaf ya dalam yayasan atau ya mungkin ketakmiran masjid sudah tidak ada lagi kelemah lembutan, apa yang terjadi? Wah, gampang gontok-gontokan. Pas rapat pun tukaran. Nah, karena apa? Enggak ada sifat lemah lembut. Gitu. Tapi coba ketika ada sifat lemah lembut apalagi ditampilkan oleh semuanya, apa yang terjadi? Indah suasananya, harmonis, tenang, gitu. Dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW mengatakan, ya, fisai artinya dalam segala apapun itu. Betul apa tidak itu? Mohon maaf ya, sampean berhenti di pom bensin ngisi bensin. Terus pegawainya itu kasar, mesti kita kecewa. Dalam hati, wah, kapok aku, meneh-meneh gak usah rene meneh. Pom bensin yo akeh kok. Lah, karena apa itu? Tidak ada lemah lembut itu. Ini terjadi dalam semua lini kehidupan manusia. Kelemah lembutan itu penting. Ya. Nah, betullah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada lemah lembut pada sesuatu apapun pasti akan menghiasinya, menjadikan indah.
Tapi sebaliknya kalau tidak ada, membuat sesuatu itu jelek. Iya. Nah, demikian dalam perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang ada hanya emosi, kegeraman, kemarahan, luapan, wes getem-getem istilahnya. Nah, yang terjadi ya sudah. Ya, malah perkelahian massal yang terjadi, tawuran massal. Jadi yang harus dipahami. Karena sekali lagi hakikat atau esensi dari pelaksanaan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar itu bagian dari bentuk cinta kasih kepada sesama kaum muslimin. Coba perhatikan ayatnya ya di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, sebagian mereka menjadi wali atas sebagian yang lain. Wali itu artinya apa? Kekasih yang mencintai. Ya, wali itu apa? Penolong yang memberikan pertolongan. Nah, itu namanya wali. Nah, kita ini sesama kaum muslimin satu sama lain menjadi wali. Ya. Artinya wali di sini dalam pengertian secara mutlak. Kalau nanti secara khusus masuk dalam bab fikih pernikahan itu lain lagi. Itu nanti ada syarat-syarat yang berlaku. Ya. Nah, kemudian Allah melanjutkan dalam ayat tersebut dengan masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ya, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini dapat dipahami secara tersirat bahwa penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar merupakan bagian dari rasa kepedulian dan cinta kasih antar sesama kaum mukminin. Ya kan? Jadi kepedulian itu tidak hanya, mohon maaf ya, memperhatikan hal-hal yang sifatnya dohir saja. Maksudnya apa? Kalau sakit dijenguk gitu ya. Kalau dia cari utangan diutangi gitu ya. Kalau dia jomblo cari jodoh ya dicariin gitu ya. Kalau misalnya kena bencana alam ya, ya dikirimi donasi atau mungkin bantuan-bantuan sembako dan sebagainya. Ya, ya itu bentuk kepedulian. Tapi bukan hanya itu. Ada kepedulian yang lebih besar lagi. Dan ini bermanfaat dunia akhirat. Yaitu apa? Kepedulian terhadap agama sesama kaum muslimin. Ketika tidak tahu yang ma'ruf, dikasih tahu, diajari, begini-begini. Supaya mereka mengamalkan. Dengan demikian, dia mendapatkan pahala yang besar. Dapat ridho Allah, rahmat Allah, keberkahan hidup. Ya kan? Ketika melakukan kemaksiatan, dilarang, dicegah. Nah, supaya tidak jatuh dalam kemaksiatan. Karena apa? Pastilah perkara yang dilarang oleh Allah itu mengandung atau mengundang keburukan dunia akhirat. Pasti itu. Maka dalam satu kaidah fikih dijelaskan, ad-dinu mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa daf'ilil qaba'ih. Agama Islam ini dibangun di atas maslahat-maslahat. Dalam hal mendapatkannya ataupun dalam menolak ya keburukan-keburukannya. Berarti segala apa yang Allah perintahkan pasti mengandung maslahat. Dan segala yang Allah larang pasti mengandung mafsadat. Maka ketika kaum muslimin diperintahkan melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan maslahat dunia akhirat. Dan ketika kaum muslimin dilarang dari larangan Allah, maka dia akan terhindar dari mafsadat dunia dan akhirat. Bukankah ini bentuk kasih sayang? Bukankah ini bentuk kepedulian? Iya. Nah, jadi ini harus dipahami. Sehingga sebenarnya ya kalau ada orang nyuruh kita dalam kebaikan, apalagi kita belum tahu ya, Masya Allah kita ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Kalau belum paham jazakallah khairan katsira, ya ucapkan matur suwun gitu. Terima kasih. Demikian ketika kita melakukan satu pelanggaran agama, entah karena kita belum tahu atau sudah tahu tapi kita terpeleset ya. Lalu ada teman kita, saudara kita datang mencegah kita, melarang kita. Tentunya kan harusnya kita berterima kasih kepadanya. Dia sudah membantu kita untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Nah, ini yang harus dipahami dengan benar. Hakikat dari apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Makanya landasannya adalah apa? Kelemah lembutan.
Yang ketiga, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang harus dimiliki adalah apa? As-sabru, kesabaran. Harus sabar. Ya. Karena boleh jadi ketika orang lain diajak kepada yang ma'ruf, dia membantah, dia enggan. Dia meresponnya dengan sikap yang tidak menyenangkan. Apalagi ketika dicegah dari kemungkaran lebih-lebih lagi. Seolah-olah dia terusik ke kesenangannya, keasikannya dalam bermaksiat. Maka orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahil munkar hendaknya mempersiapkan kesabaran. Sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Dalam surah Luqman ayat 17, ya. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Perintahkanlah orang lain kepada yang ma'ruf, cegahlah dari yang munkar dan bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Sesungguhnya yang demikian itu perkara yang diwajibkan. Jadi diikuti dengan perintah untuk sabar setelah amar ma'ruf nahi anil munkar. Nah ini kata para ulama apa yang disampaikan Syekhul Islam ini sangat tepat sekali, merupakan bekal utama ya dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bahkan diperinci lagi, ketika akan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyil munkar, dia harus berbekal ilmu. Nah, jadi ilmu ya. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Ketika sedang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyil munkar, dia harus iringi dengan kelemah lembutan. Dan setelah, nah ini, setelah dia al-amru bil ma'ruf wan nahyil munkar, dia harus menampilkan kesabaran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum mungkin di sini dikumandangkan adzan Isya, kita sampaikan dulu juga sedikit kaedah ya dalam masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ya, dan kaedah ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ya. Kata beliau ya, dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ya, yang pertama adalah kata beliau an ta'lama bi anna hadzal rajul tarikun lil ma'ruf au fa'ilun lil munkar wala ta'khudin nasa bituhmati au bidzanni. Yang pertama ya, dalam masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyil munkar itu kita itu ya kepada objeknya yang akan kita perintahkan dia dalam perkara yang ma'ruf atau kita cegah dalam perkara yang munkar, kita itu tahu secara jelas bahwa orang itu ya sedang meninggalkan yang ma'ruf atau sedang melakukan yang munkar. Bukan karena tuduhan ataupun sangkaan. Karena dhon yang disebut dengan su'udon. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan dari sangkaan itu. Karena sebagian dari sangkaan, maksudnya su'udon, karena ada sebagian yang lain yang bagus, yaitu husnudon. Itu adalah dosa. Dan jangan kalian mengintel, menelisik-nelisik kesalahan orang. Ini yang pertama. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, pernah ketika di hari Jumat, ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat, tiba-tiba ada seseorang masuk ke masjid dan langsung duduk. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, nah ini bolehnya ketika khutbah dipending dulu kalau ada keperluan yang mendesak. Dipending dulu khutbahnya, Nabi kemudian bertanya kepada orang ini, As-sholaita, sudahkah engkau melaksanakan sholat? Qala, orang itu menjawab, la, belum. Qala, maka Nabi bersabda, qum fasalli raq'atain. Berdirilah dan laksanakanlah salat 2 rakaat. Maksudnya di sini adalah pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sikap bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu klarifikasi dulu, tabayun dulu. Tidak langsung memvonis, gitu. Ya, ada orang masuk masjid, ya, dia duduk, jangan-jangan dia sudah sholat tahiyatul masjid mungkin di balik tembok, jangan-jangan begitu, gitu kan. Siapa tahu begitu kan, ya.
Makanya Nabi tanya dulu, "Kamu sudah sholat belum?" Orang ini ternyata menjawab, "Belum." Nah, barulah Nabi memerintahkan tadi. Nah, ini menjadi satu kaedah bahwa dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar itu berdasarkan hal yang jelas. Tidak ada kesamaran, bukan karena tuduhan, bukan karena suudzon gitu. Oleh karena itu juga dalam prakteknya, misalnya kita ya, lihat ada teman kok gonceng perempuan, langsung kita, wah ini nggak benar ini. Kok kesana kemari gonceng naik sepeda motor perempuan ini nggak boleh itu, gitu kan. Nah, makanya langsung dia kejar, dia cegat, antum nggak boleh kayak gitu, gonceng perempuan itu siapa itu, ya kan. Nah, harusnya apa? Tanya dulu, itu perempuan yang kamu bonceng itu siapa? Dijawab sama dia, loh ini adik saya, loh ya kan, adik perempuan saya. Berarti kan mahramnya, ya boleh saja. Atau ternyata malah ibunya sendiri gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kan kita jadi malu gitu loh. Tua sudah semangat mau apa namanya nahi anil mungkar. Nah, jadi kita harus klarifikasi dulu, bertanya dulu. Nah, itu. Ya mungkin kita pending dulu untuk dikumandangkan di masjid ini adzan Isya dan insya Allah nanti mungkin kita lanjutkan ya beberapa menit untuk menuntaskan materi yang ya kita persingkat sajalah mengenai pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Sudah naik.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kemudian kaidah yang kedua kata Syekh Utsaimin ya, perlu diperhatikan an la yazulal munkaru ila ma huwa a'dhamu minhu. Fa in kana hadzal munkar law nahaina anhu zala ila ma huwa a'dhamu minhu fa innahu la yajuzu an nanhiya anhu. Ya. Bahwa ketika kemungkaran itu diusahakan untuk dihilangkan, ya, tidak beralih kepada kemungkaran yang lebih parah, gitu. Kalau nanti beralih kepada kemungkaran yang lebih parah, maka nahi mungkarnya ditunda dulu, dipending dulu, jangan dilaksanakan dulu. Nah, ini. Misalnya nih, kita kan kebanyakan pendapat ini yang memang pendapat yang kuat bahwa hukum rokok kan haram ya. Lalu ada misalnya anak kita atau mungkin saudara kita merokok ya. Nah, ini kan kita berusaha untuk mencegahnya ya, melarangnya. Tapi kalau nanti ternyata ya dengan dicegah dia merokok beralih minum khamr, mending biarkan dulu dia ngerokok. Karena apa? Hukumnya minum khamr lebih parah lagi daripada merokok. Gitu. Ya. Atau misalnya anak kita dia suka nge-game di rumah pakai HP. Ketika kita larang, dia tidak meninggalkan nge-game, malah pindah tempat. Kemana? Ke warnet. Nah, itu mending dibiarkan dulu aja. Cari nanti saat yang tepat gitu untuk mencegahnya. Gitu. Jadi ini perlu kepada kejelian, kecerdikan dalam menimbang objek yang akan kita larang dari perbuatan mungkar itu. Ya, dan ini kaidah ini juga pernah diterapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di zaman beliau itu memang masalah fitnahnya luar biasa. Beliau itu hidup dalam keadaan yang sangat-sangat berat dan sulit karena ketika itu terjadi ya apa namanya pendudukan dari Tartar ya atau penjajahan dari orang-orang Tartar yang sangat bengis, kejam dan suka membantai gitu ya. Dan sudah ya ma'ruf lah dalam sejarah bagaimana kebengisan dan kekejaman Tartar ya atau Mongol yang waktu itu dipimpin oleh cucunya Genghis Khan yaitu Hulagu Khan gitu ya. Sampai mereka itu punya prinsip kalau membunuh orang harus dipenggal kepalanya karena kalau belum dibunuh belum yakin matinya gitu. Itu orang Tatar Mongol ya. Maka suatu ketika singkat cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang berjalan-jalan dengan beberapa muridnya. Mereka bertemu dengan beberapa serdadu orang Tartar yang sedang teler minum khamr gitu. Lalu kemudian muridnya mengatakan, mengusulkan kepada Syekhul Islam, gurunya, "Wahai Syekh, bagaimana kalau kita larang mereka itu untuk tidak meminum khamr?" Kata Ibnu Taimiyah, biarkan saja dulu. Jangan kalian larang, biarkan, gitu. Karena apa? Kalau kita larang mereka, mereka berhenti minum khamr, ketika mereka tidak teler, akal mereka itu sedang waras, itu lebih tidak waras lagi daripada ketika teler. Gitu. Kalau mereka tidak teler, kejahatannya luar biasa, membunuh, merampok, mohon maaf, memperkosa kaum muslimat, itu mereka. Tapi ketika mereka minum khamr, mereka sempoyongan kurang. Ya. Kemungkaran yang mereka lakukan itu berkurang. Hanya teler saja. Maka kata beliau, biarkan saja mereka teler begitu. Nah ini artinya beliau menerapkan satu kaedah tadi. Kalau dalam nahi mungkar itu malah nanti beralih kepada kemungkaran yang lebih parah, ya sudah pending dulu, dibiarkan dulu. Cari nanti saat ya dan waktu yang tepat untuk kemudian menyampaikan lagi nahi mungkarnya. Gitu. Kemudian yang ketiga ini penting diperhatikan ya. Kata beliau, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Ikhtalafal ulama fi istirati an yakunal amiru wan nahi fa'ilan lima amara bihi tarikan lima naha anhu was sahih annahu la yushtarat." Ya. Terjadi perbedaan pandangan atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah dipersyaratkan orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dia sendiri harus terlebih dahulu melaksanakannya? Dan orang yang mau mencegah dari kemungkaran dia sendiri yang sudah duluan meninggalkan larangan itu. Apakah dipersyaratkan seperti itu? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang lebih kuat, yang
Kalau masalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan urusan pribadi. Tapi berkaitan dengan ketika orang lain harus diperintah kepada yang ma'ruf, perintahkan saja. Atau melihat orang lain sedang melakukan kemungkaran, cegah saja dari kemungkarannya. Tanpa harus dia mengatakan, saya sendiri kan belum mengamalkan, biarin aja. Gitu. Saya sendiri kan masih seperti itu, biarin aja. Itu nggak benar malah. Iya. Jadi nggak apa-apa jenengan yo nggak ngaji tapi nyuruh anaknya ngaji, nggak apa-apa. Cuma afdolnya ya dan lebih nanti mengena di hati seseorang itu kita sendiri sudah terlebih dahulu melaksanakannya. Dan kalau melarang sesuatu, kita sendiri sudah duluan meninggalkannya. Itu lebih mantap gitu. Dan ya tabiat manusia juga akan setuju dengan hal itu. Tapi masalah hukumnya itu makanya ada orang menyampaikan daurah tentang manasik umroh. Dia sendiri belum berangkat umroh. Tidak apa-apa itu. Jangan kemudian apa itu dia sendiri belum berangkat kok, belum pernah. Padahal kan dia memang sudah mumpuni di bidang ilmunya mengenai bagaimana manasik umroh. Jadi tidak masalah walaupun dia belum melaksanakan. Dia sampaikan, diajarkan kepada yang lainnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa berangkatnya bareng-bareng kan gitu. Ya, karena gurunya ini diajak gitu. Ya. Jadi ya bisa dipahami itu ya. Tidak dipersyaratkan gitu loh. Cuma lebih afdal, lebih utama memang ya kita sudah menjadi orang yang duluan melaksanakan yang kita perintahkan dan kita juga menjadi orang yang duluan meninggalkan yang kita larang kepada orang lain itu. Gitu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir ya. Disinilah mungkin titik dari sesuai dengan judul yang kita bawakan, yaitu pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahil munkar, bahwa ketika satu perintah yang agung ini sudah tidak dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka apa yang terjadi? Ya, pertama, perbuatan dosa dan kezaliman merajalela, ya kan? Itu merajalela sudah. Ya. Kemudian terjadi apa? Yang kedua, pertikaian, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Karena berapa banyak larangan-larangan Allah itu justru sebenarnya merupakan tindakan antisipasi supaya tidak terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Tidak terjadi permusuhan di kalangan kaum muslimin. Maka ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, terjadilah itu. Tentu ini sangat mengerikan, apalagi dalam taraf yang sudah parah gitu ya. Nah, yang ketiga, kaum muslimin menjadi lemah dan akhirnya mudah dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Allah akan kuasakan musuh-musuh mereka kepada kaum muslimin karena mereka sudah tidak mengindahkan pelaksanaan syariat Allah dikarenakan tidak ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Gitu. Kemudian yang keempat, bisa saja dengan sebab banyaknya kemungkaran, dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, Allah kemudian menimpakan azab kepada mereka. Atau istilahnya lebih tepatnya teguran keras kepada mereka. Dan kalau sudah Allah menimpakan ya, bencana, malapetaka, itu Allah umumkan untuk semuanya. Ya, maka Allah mengatakan di Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Takutlah kalian akan satu bencana yang ketika ditimpakan tidak hanya mengena kepada orang-orang yang dolim saja di antara kalian. Artinya diratakan semua, disamaratakan semua. Dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksaan. Berkaitan dengan fenomena belakangan ini ya banyak terjadi bencana, gitu. Gunung meletus, banjir bandang, longsor. Bukan tidak mungkin, ya. Maka itu menjadi bagian dari bahan muhasabah diri kita. Bukan tidak mungkin bahwa itu karena melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini melemah di kalangan kaum muslimin. Sing penting dirinya sendiri dan keluarganya saja. Biar orang lain seperti apa, biarkan saja. Ya, sehingga kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Ya, kemaksiatan ramai, amar ma'ruf nahi mungkar sepi. Ya, itu. Maka bisa jadi itu sebabnya. Maka Allah menimpakan berbagai musibah bencana ini. Ya.
Nah, ada sebagian orang mengatakan, oh ini bumi ini sudah muak dengan tindakan manusia yang ada di atasnya. Makanya dia memuntahkan isi perutnya. Nah, ini kan kalimat yang perlu diluruskan. Seolah-olah bumi punya kehendak sendiri gitu loh. Alam ini murka, kan gitu bahasanya. Bukan, yang murka yang punya alam. Satu-satunya yang punya alam hanya Allah Rabbul Alamin. Ya, karena dibikin murka oleh hamba-hambanya, maka Allah murka. Maka Allah perintahkan. Nah, bumi, langit diperintahkan untuk betul-betul mencurahkan air hujan sehingga terjadi banjir atau banjir bandang. Gunung disuruh untuk runtuh, ya terjadilah longsor. Jadi bukan kehendak alam, kehendak sang pemilik alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau sudah Allah menimpakan bencana dikarenakan dosa-dosa, ya, dan lemahnya pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian ada beberapa orang soleh berdoa kepada Allah, istighosah kepada Allah, maka Allah tidak mengabulkan doa-doa mereka. Itu disebutkan dalam hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi seperti itu. Inilah mungkin hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali lebih tepatnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah peringatan lah buat kita. Untuk ya jangan melupakan satu kewajiban yang agung yang maslahatnya juga sangat agung, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, dan juga ya mulai dari skup yang paling kecil di tengah-tengah rumah tangga kita, ya jangan biarkan ada kemungkaran terjadi di rumah tangga kita. Ya, bukankah Nabi mengatakan ada 3 golongan manusia yang nggak masuk surga. Pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, pecandu khamar. Yang ketiga, dayus. Siapa dayus? Orang yang tidak punya rasa cemburu. Ketika keluarganya melakukan maksiat, melakukan kesalahan, dibiarkan. Gitu. Ini dayus. Nah, kita jangan menjadi para dayus. Kita kita harus ngomong, jangan diem. Harus ngomong, perintahkan ini, larang, teruslah. Walaupun kadang ya terus-terusan gitu, kita harus sabar gitu kan. Ya terus saja memang begitu ya. Ya, ya semoga saja ya itu dengan terusnya begitu ya kita pun dapat pahala terus ya. Ya, karena itu memang ya tanggung jawab kita ya. Demikian juga mungkin di lingkungan yang lebih luas lagi dalam bertetangga, bermasyarakat dan seterusnya ya. Ya hendaknya kita ngomong lah, bicara, sampaikan kebenaran, diterima atau tidak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kita ingin mengamalkan satu kewajiban dari Allah taala yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Insyaallah nanti kebaikannya, kemaslahatannya dirasakan oleh semuanya. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Bagaimana? Langsung ditutup atau ada sesi tanya jawab? Oh ada. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Yeah. Insya Allah lah kalau seperti itu lebih baik disampaikan saja. Ya, bisa jadi dia belum paham ya. Sehingga boleh jadi itu adalah suatu kejadian yang terkenang terus oleh dia. Karena kok selama ini belum pernah ada orang negor saya ngerokok gitu loh. Kok ini ada orang negor saya merokok gitu loh. Cuma itu tadi kita harus punya bekal tadi ya. Ya 3 hal tadi loh kita ya walaupun mungkin tingkatan kita rendah tapi kita harus milikilah 3 hal tadi. Ilmu, lemah lembut, ya sabar. Gitu. Heeh. Jangan gampang emosi, jangan terpancing emosi lah. Itu yang nanti jadi terjadi huru-hara kalau gitu. Sekiranya kita melihat diri kita ini ada kesiapan tadi, masalah rokok, hukumnya ini haram, ya. Kita sudah lumayanlah menguasai ilmunya, itu. Tidak harus ilmu kita seperti para masyayikh lah, nggak harus lah. Apalagi kita mungkin juga pandai berkomunikasi dengan orang. Nah, kita punya kemampuan seperti itu. Silakan dengan bahasa kita sendiri
yang sekiranya orang itu bisa mencernanya gitu loh. Tidak harus tinggi-tinggi, tidak harus melulu disampaikan dalil gitu. Umpamanya dalilnya orang hafal ya gitu. Ya, gitu. Ya, sampaikan saja gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti ya itu sekali lagi berkesan bagi dia. Masalah dia tidak terima, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuasaan untuk membuka atau menutup hati seseorang. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya sampaikan saja gitu. Mungkin bagaimana cara mengawali pembicaraan? Silakanlah bagaimana dari sisi apa dulu gitu. Mungkin bertanya dulu gitu. Mohon maaf Pak, ya, jenengan jangan ngerokok di masjid, ini kan tempat ibadah. Nah, mungkin dari situ dulu gitu loh. Nah, baru nanti diperpanjang, diperlebar silahkan. Jadilah nanti ada tambahan ilmu buat dia. Karena nyolok sih ngerokok di masjid. Lawang di pom bensin saja dilarang. Ya, apalagi ini di rumah Allah. Tentunya nanti bisa mengganggu hamba-hamba Allah yang lain yang ada di masjid ini ketika mereka sholat, berzikir, berdoa. Ya, nah, sampaikan saja. Apalagi kita memang bagian dari pengurus takmir masjid, punya otoritas itu. Gitu. Sampaikan saja, enggak apa-apa. Ya. Nah, ini kita juga alhamdulillah ada hikmahnya sudah melatih diri untuk belajar amar ma'ruf nahi mungkar. Karena masalah begitu itu memang perlu latihan juga, enggak sekedar baca kitab, duduk di majelis taklim itu enggak cukup itu. Betul tadi dikatakan oleh Pak Amir ya. Memang itu bukan hal yang mudah, apalagi nahi mungkar itu gitu loh. Nah, cuma kalau kita tidak memulainya kapan lagi gitu. Harus kita memulai. Belajar dari hal yang sedikit-sedikit yang kecil gitu. Begitu. Misalnya orang sholat tidak menghadap sutroh ya kan. Ya, boleh jadi banyak orang tidak paham satu sunnah ini. Ini salah satu sunnah yang sudah dilupakan atau ditinggalkan banyak orang. Kalau sholat sendirian atau menjadi imam tidak menghadap sutroh. Dia malah baru pertama nih saya dapat penjelasan seperti itu. Masalah, saya pernah membuktikan itu. Saya percaya diri aja sudah ada orang sholat gak masang sutroh ya, selesai sholat saya tunggu. Udah saya jelaskan aja. Ternyata orangnya berterima kasih. Makanya kita jangan negatif thinking dulu. Dalam pikiran kita, wah pasti orangnya tersinggung, pasti orangnya marah, nanti orangnya gak terima. Belum tentu. Itu menurut sangkaan kita. Siapa tahu memang disitulah Allah memberikan hidayah. Gitu. Ini baru pertama ini saya dapat penjelasan seperti ini, saya nggak paham Pak. Alhamdulillah, ini jadi pahala jariah. Karena dengan sebab kita dia setiap kali sholat menghadap sutro kita dapat pahala. Dengan sebab kita yang menjelaskan terlebih dahulu. Nabi mengatakan, Ad-dalu alal khair kafaili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia seperti orang yang mengamalkannya. Nah kan begitu. Ya, nah, jadi kalau semacam kasus tadi merokok di masjid, udahlah sampaikan saja. Tapi itu tadi kalau bisa lemah lembut, kita juga sedikit banyak ada ilmunya, kemudian apa? Sabar. Sudah. Ya kalau ternyata responnya ketus dan sebagainya, ya sudah. Ini latihan juga, latihan kesabaran, latihan dakwah, latihan menyampaikan kebenaran. Allah semakin cinta dengan kita seperti itu. Karena kita tidak diam melihat ada satu kemungkaran di depan mata kita sendiri. Dan pasti dalam hati kita ada kepuasan tersendiri. Karena apa? Karena kita plong sudah menyampaikan. Coba kalau tidak, mesti kan, kenapa saya nggak menyampaikan? Nyesel tadi. Padahal saya tahu. Kenapa? Nah ini loh. Ya, jadi kelihatannya pahit tapi di belakangnya nanti manis, Pak. Daripada manis kita seolah-olah diam tapi di belakangnya pahit kita nyesel. Kenapa enggak menegur, enggak jelaskan dan sebagainya. Begitu. Ya, mungkin itu sajalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada lagi yang lain ya? Cukup ya? Ya, kita akhiri sampai di sini saja. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.